Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabat? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Anda mencari artikel baik di Google maupun di media sosial lainnya atau bahkan di buku, Anda pasti bertanya-tanya kenapa semakin saya banyak mencari tentang sejarah kartu tarot, maka semakin banyak juga perbedaan. Dari artikel ke artikel banyak yang berbeda, juga banyak juga yang sama, dan banyak juga yang berbeda. Kenapa seperti itu dan seperti apa sebenarnya sih spesifiknya ataupun sejarah yang sebenarnya tentang kartu tarot? Kali ini gue bahas masalah tentang tarot ya guys ya. Nah, jadi gini, untuk sejarah tentang tarot, ketika Anda searching di Google maupun di mana, memang tidak ada yang memiliki suatu cerita ataupun tidak ada artikel yang menulis cerita dengan sama dengan beberapa puluh artikel atau beberapa artikel tentang kartu tarot sejarahnya. Karena apa? Karena memang kartu tarot memiliki sejarah dan juga kepastian yang belum jelas sampai sekarang. Jadi kali ini gue akan mencoba buat kasih tahu kalian ataupun bertukar informasi dengan kalian, memberi informasi yang jelas. Ini saya tidak bisa memastikan entah ini benar iya atau tidaknya. Karena apa? Karena memang suatu kepastian tentang sejarah tarot itu belum terungkap sampai sekarang. Dan yang gue baca ini bukan hanya dari satu artikel ya, ini gue kutip dari nggak hanya dari satu artikel ataupun beberapa artikel, tapi cukup banyak lah. Saya saring dan saya filter, kemudian saya simpulkan menjadi satu, dan hasilnya ya tetap saja belum ada kepastian. Tapi yang jelas ada suatu beberapa cerita ataupun pengalaman yang berbeda dengan artikel yang akan gue bacakan ini. Ingat, artikel yang gue baca bukan hanya satu atau dua artikel ataupun dua halaman ataupun dua pemilik satu blog yang berbeda-beda ya. Oke, jadi gini, ramalan dengan menggunakan kartu tarot itu sangat sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan karena tarot sudah sangat lama dikenal dunia, namun tarot mulai dikenal dunia dan populer di Indonesia itu mulai tahun 2005 ya guys, seperti itu. Nah, lalu seperti apa sejarahnya? Nah, sekarang gini guys, asal-usul kartu tarot itu sebelum namanya menjadi tarot itu dulu awalnya adalah tarocchi atau trionfi. Kartu tarot berasal dari Italia pada umumnya. Pada awalnya permainan kartu tarot tersebut bernama Carte da Trionfi atau kartu kejayaan. Trionfi itu adalah memiliki suatu arti yang artinya kejayaan, kemenangan, dan keberhasilan guys. Nah, pada tahun 1442 sampai 1463 mencantumkan permainan kartu bernama Trionfi tersebut 28 dokumen ataupun 28 bangsa pada negara pada saat pemerintahan negara pada saat di tahun tersebut mencantumkan bahwa permainan kartu bernama Trionfi, kartu-kartu Trionfi tersebut pun masih dapat dijumpai saat ini guys. Ya, pada saat itu dapat dijumpai dan sekarang pun juga sangat dapat dan mudah dijumpai. Nah, lalu setelah kartu-kartu Trionfi tersebut pun masih dapat Anda jumpai ya guys ya saat ini. Dan setelah mendapat pengaruh dari Perancis, nama Trionfi berubah menjadi tarocchi. Awalnya dari Italia bernama
Trionfi. Nah, kemudian ketika sudah masuk Perancis, maka dengan bahasa negara tersebut diubah menjadi Tarocchi. Dan kepopuleran kartu tarot diperkirakan bermula sejak Antoine Court de Gébelin menerbitkan sebuah buku pada tahun 1781. Nah, buku tersebut menyatakan bahwa pendeta-pendeta Mesir kuno pada waktu itu telah melukis kartu-kartu tarot berdasarkan buku Truth, teman-teman. Nah, lalu mereka kemudian membawa gambar-gambar tersebut ke Roma, ke bangsa Roma ya, untuk mempersembahkan, dan kartu tarot itu sengaja dibawa ke Roma untuk dipersembahkan untuk Paus, dan Paus kemudian memperkenalkan tarot Avignon Prancis pada abad ke-14. Penjelasan Court de Gébelin dianggap tidak akurat, guys. Karena apa? Karena tidak mendukung adanya bukti-bukti, karena tidak ada sejarahnya, karena tidak ada pelajaran waktu itu, dan apalagi tarot tahu-tahu muncul dengan gambaran dan simbol-simbol yang sangat relevan dengan pada relief di pada Mesir waktu itu, dan juga Roma waktu itu. Nah, lalu itulah kenapa tidak diakui untuk keakurasinya. Karena apa? Karena pada waktu itu memang tidak berdasar. Karena apa? Karena tarot pada waktu itu pada abad ke-14 dulu tidak diketahui asal usulnya. Itu dulu loh, guys. Abad ke-14 itu aja belum diketahui, guys. Apalagi sekarang. Anda bisa bayangkan. Nah, karena memang apa? Karena memang tidak ada sejarahnya. Karena kartu tarot memang tiba-tiba muncul dengan simbol-simbol yang berkaitan atau relevan dengan bangsa-bangsa Yunani kuno, Roma, dan juga Mesir, seperti itu. Nah, lalu sejarahnya itu sejarah suatu kartu tarot. Gereja Katolik dan pemerintah daerah di Eropa tidaklah selalu melarang permainan kartu tarot ini, guys. Karena apa? Beberapa daerah bahkan memperbolehkan warganya memainkan tarot dimanapun permainan dan apapun jenis permainan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beberapa waktu setelah tarot masuk di Eropa, di pemerintahan daerah Eropa itu, guys. Pada sebelumnya sudah masuk, namun belum begitu menyebar informasinya kemana-mana, maka sangat diperbolehkan. Dan ketika sudah menyebar, sang penguasa tertinggi tersebut di sana, katakanlah sang raja, itu benar-benar melarang keras untuk permainan kartu sejenis lainnya seperti tarot ataupun kartu yang lainnya. Kalau waktu itu belum ada remi. Nah, lalu hak eksklusif tersebut tidaklah berlangsung lama, guys. Pada akhirnya abad ke-14, seorang penceramah dari Swiss, yang bernama, kalau nggak salah Johannes von Reinfelden, secara tiba-tiba menyerang perjudian permainan kartu Tractus de Moribus et Disciplina Humanae Conversationis, diterbitkan pada tahun 1370. Nah, tapi banyak yang simpang siur, karena ada yang bilang bahwa pada tahun 1377, ada yang bilang 1370. Nah, seperti itu, guys. Nah, lalu sebagai akibat dari pernyataan deklarasi ataupun peraturan baru yang melarang keras untuk bermain tarot ataupun kartu yang lainnya, jenis apapun itu kartu. Nah, pada akhirnya akibat dari pernyataan tersebut, John I dari Castile, pemerintah Florence, dan
Beazle secara bersamaan menerbitkan larangan bermain kartu. Tak peduli kartu apapun itu. Yang utama kartu tarot. Seperti itu guys ya. Nah, beberapa tempat seperti Regensburg dan Duchy of Brabant itu menerbitkan larangan serupa juga, sama di tahun 1379. Larangan itu semakin keras guys, semakin keras ketika sang raja besar yang bernama Bernard Sin memberi ceramah bahwa kartu bermain adalah hasil ciptaan setan. Bermain seperti tarot ataupun kartu yang lainnya itu dianggap ciptaan setan. Karena apa? Pertama kartu tersebut kenapa bisa dibaca tapi tidak jelas arahnya dari mana, inspirasi dari siapa, dari mana, dan tujuan kartu tarot diciptakan. Nah, sebenarnya untuk itu kartu tarot diciptakan sebenarnya tidak untuk buat meramal, melainkan ini adalah sebuah cindera mata sebenarnya, cindera mata, dan juga suatu momen seseorang raja yang ingin digambarkan di sebuah lembaran buku, dan tidak lebar, hanya ya seperti ukuran tarot pada wajarnya, ukuran kartu pada wajarnya. Dan ketika itu terdapat beberapa simbol-simbol yang sangat mirip, bukan mirip lagi tapi sama dengan beberapa kerajaan Mesir dan juga Roma. Maka di situ orang-orang sang ahli peneliti kemudian dapat membaca hal-hal tersebut dari kartu tersebut. Nah, lalu dari situlah semua bilang kenapa kartu tarot tersebut dibilang kartu setan seperti itu. Padahal tidak. Padahal kartu tersebut dipergunakan untuk pemulihan suatu psikologi seseorang, guncangan pemikiran, untuk terapi guys, seperti itu sebenarnya. Nah, kalau Anda bingung tarot-tarot tertua, apakah ada sih saat ini tarot-tarot tertua yang paling tua original? Ada guys. Nah, ini adalah kartu-kartu tarot pada dulu ya guys ya. Ini adalah standar original kartu-kartu dulu, tapi mungkin ini udah beberapa diperbaharui ya, dalam arti untuk sekarang mungkin warnanya lebih cerah, dijerahin nanti, karena untuk jenis dan semua bentuk-bentuk juga simbol-simbolnya sama guys. Cuman ini mungkin perbedaan dari sini. Ini yang saya tampilkan ini adalah mungkin sudah diperbaharui, dalam arti lebih dicerahkan, lebih dikasih beberapa warna-warna, lebih cerah seperti itu ya guys. Tapi gambar dan simbol-simbol semua sama seperti itu. Nah, untuk tarot-tarot tertua ini guys, ini tuh dibuat pada awal sampai pertengahan abad ke-15. Ketiga set kartu tarot tersebut adalah milik keluarga Visconti guys. Visconti adalah suatu keluarga yang paling berkuasa saat itu di Milan. Nah, pada saat itu kartu-kartu tersebut dilukis untuk merayakan perkawinan antara keluarganya guys. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kartu ini adalah sebenarnya untuk cindera mata atau untuk sebuah lukisan yang diminta oleh Raja Visconti untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, namun di situ ada beberapa simbol-simbol, dan sang ahli pun dapat menafsirkan simbol-simbol tersebut seperti itu. Nah, kemudian Visconti dan Sforza guys ya, antara kemungkinan besar oleh Bonifacio Bambu dan pelukis-pelukis miniatur dari Ferrara. 35 kartu disimpan di perpustakaan Pierpont Morgan. 26 kartu lagi disimpan di Akademi Carrara, 13 kartu lagi di Cascone, dan 4 kartu lagi di Devil Tower. Seperti itu. Nah, kemudian itu yang disimpan secara pisah, itu tidak ada yang mayor arkana ya, itu katakanlah semua minor arkana. Nah, seperti itu guys.
Nah, kemudian kartu-kartu tersebut itu sebenarnya semakin lama maka akan semakin tumbuh banyak seorang peneliti yang dapat membaca simbol-simbol, maka kartu tersebut mau nggak mau dia simbol-simbol tersebut diperjelas dan akhirnya dibaca dengan seorang yang dapat membaca hal-hal seperti simbol-simbol seperti itu, dan akhirnya lanjutlah sampai sekarang. Nah, seperti itu guys, dan kartu-kartu tersebut tuh ada beberapa lambang yang benar-benar kuat dan melekat. Itu seperti pedang, lalu ada koin, terus tongkat, terus bintang, cawan, dan juga profil-profil ataupun relief simbol dari relief Mesir. Itu pun tersangkut di situ seperti itu. Nah, simbolisme tarot itu ilustrasi dan interpretasi. Tarot berkembang sejalan dengan perkembangan zaman guys. Seringkali ilustrasi tarot dibentuk untuk melayani pandangan mistis dan kebutuhan penggunanya, ya, untuk mistis. Jadi sebenarnya bukan mistis sih, dan untuk hal yang spiritual, yang magic ataupun mengarah ke arah spiritual, itu sebenarnya tidak benar guys. Kenapa tidak benar? Iya, memang tidak benar, karena ini memang sebenarnya untuk suatu terapi psikologi seperti itu loh guys. Nah, berdasarkan interpretasi Arthur Edward White, sekali lagi ya, artis Pamela Coleman Smith. Nah, artis Pamela Coleman Smith ini adalah seorang pelukis ternama guys, dan dia yang menerbitkan dan menciptakan simbol-simbol baru tentang kartu tarot. Nah, apa sih ya, jenis tarot apa yang diciptakan oleh Pamela Coleman ini? Yang diciptakan adalah kartu yang sering kita sebut sebagai kartu Rider Waite, itu tersebut ya. Seperti ini Rider Waite Smith. Nah, seperti ini guys ya. Nah, itu adalah sebenarnya dia juga selain kartu, dia juga menerbitkan satu buku petunjuk tentang bagaimana cara mengaplikasikan kartu tarot seperti itu. Nah, itu diciptakan pada tahun 1910 guys. Nah, lalu 22 kartu itu adalah Major Arcana yang biasa kita bahas. Major Arcana itu berjumlah 22 guys ya. Nah, di situ terdapat banyak menimbulkan perdebatan waktu itu sampai sekarang, baik arti dari set kartu tarot set itu sendiri. Secara umum, Arcana Mayor dimengerti sebagai perjalanan hidup, yaitu the fool, si pandir atau si bodoh ya, dan melalui segala prahala dan rintangan sampai akhirnya dia menemukan kebijaksanaan guys. Pengertian tersebut diusulkan oleh Eden Gray pada abad pertengahan abad ke-20. Nah, kartu tarot juga dikaitkan dengan berbagai bidang studi seperti astrologi, numerologi, Pythagoras, Kabalah, I Ching, dan lain-lain. Nah, 4 simbol minor arcana sering diasosialisasikan guys dengan 4 elemen dasar. Nah, untuk kartu berlambang pedang itu artinya adalah lambang gambaran ataupun lambang elemen udara. Nah, lalu tongkat, untuk tongkat di kartu, gambar tongkat atau simbol tongkat di kartu itu sebagai simbol sebagai elemen api guys. Nah, lalu cawan itu juga untuk cawan dalam gambaran kartu tarot dalam per lembar itu artinya adalah elemen dengan elemen air guys. Nah, dan tanah atau batu. Nah, kalau pentacle atau koin itu adalah tanah sama batu guys, melambangkan satu tanah atau batu. Nah, sebenarnya gini, untuk sejarah tarot itu sebenarnya itu kalau dibilang sekarang udah banyak yang belok ya, dalam arti sebenarnya secara spesifik sebenarnya kartu tarot udah dijadikan suatu kesenian budaya barat guys, kesenian budaya barat. Selain itu juga untuk psikologi yang katakanlah untuk konsultasi masalah psikologi, analisa psikologi seperti itu, dan nggak ada
nggak ada alurnya ataupun nggak ada sangkut pautnya dengan yang namanya spiritual ataupun hal-hal yang berbau spiritual seperti apa ya, seperti gaib-gaib atau mistis-mistis itu nggak ada ya. Karena apa? Karena kalau untuk apa namanya, kartu tarot itu diinterpretasikan sebagai untuk astrologi. Nah, astrologi kan sama sekali nggak ada unsur magicnya. Nah, lalu psikologi juga sama, tidak ada unsur magicnya. Nah semua itu jadi entah dari mana itu karena banyak yang waktu abad ke-15 yang saya katakan tadi. Nah, ada beberapa orang yang benar-benar memiliki suatu kelebihan atau IQ yang lebih tinggi dari rata-rata, dan dia mengolah ataupun mencoba menafsirkan sebuah kartu yang dia anggap sebagai penasaran sekali. Karena apa? Karena ada lambang-lambang dari sejarah-sejarah kuno dari Roma, dari Mesir. Nah, maka orang tersebut mencoba untuk membaca dan juga menafsirkan lambang-lambang tersebut, dan akhirnya apa yang mereka tafsirkan akhirnya cocok, guys. Terjadi, benar-benar cocok. Nah, namun ini tidak ada klaim sama sekali dari dia bahwa ini adalah ada urusan dengan mistis atau magic. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, ini real atau murni suatu permainan intuitif yang benar-benar membutuhkan suatu pemikiran yang lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar intuitif aja atau perkiraan, enggak. Cuman intuitif itu ada dua, guys. Intuitif adalah feeling yang memang benar-benar terjadi dengan suara kata hati. Contohnya seperti wah nanti jangan-jangan gini-gini. Nah, itu ada itu yang pertama, seperti itu. Nah, terus yang kedua, feeling adalah feeling yang namanya gift. Nah, seperti itu, guys. Ataupun intuitif yang dalam konteks gift. Nah, berbeda. Kalau intuitif dengan konteksnya ataupun dengan yang berkaitan dengan gift, itu artinya bukan hanya sekedar intuitif yang hanya sekedar memperkirakan ataupun menggunakan energi batin dia, tapi memang benar-benar mencoba benar-benar fokus untuk melihat apa gambaran apa yang kedepannya seperti apa seperti itu. Jadi nggak ada unsur magis ataupun mistiknya, guys. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian ingin belajar tarot seperti itu, kalian harus menanamkan mindset yang benar-benar kuat bahwa segala apapun yang terbaca itu bukanlah hal yang benar-benar 100% kepastian. Tapi itu adalah sebuah rambu-rambu ya, saya bilang ya. Dan kebanyakan yang disayangkan saat ini itu kebanyakan milenial baru-baru reader yang baru-baru menjadi reader di masa-masa saat ini dan tahun baru ini. Jadi itu yang disayangkan apa? Semakin lama semakin bertambah tahun, maka semakin kental mistik dan juga magisnya yang terkandung di dalam sebuah kartu tarot. Nah, itu namun itu menurut kebanyakan orang yang akan datang. Nah, padahal sama sekali enggak ada sangkut pautnya gitu, sahabat. Nah, jadi udah paham ya, mungkin udah gua cerita segitu aja, mungkin ya, sampai cerita segitu aja. Nanti kita bakal lanjutin untuk nextnya, kita bakal lanjutin ke arah yang kemarin, guys, yang Arkana Minor. Oke. Dan untuk saat ini sepertinya udah cukup sampai sini video gua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat selalu. Jangan lupa walaupun saat ini virus